Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di tempat yang mulia ini, dalam aktivitas yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya, memberikan petunjuknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pekan kemarin tidak bisa hadir, sekarang bisa hadir kembali. Ini semua semata-mata adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Kita sampai pada halaman yang ke-13. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah. Penulis berkata, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Ya. Mohon maaf jika suaranya masih ini Pak, masih ada sisa-sisa. Kemarin hilang sama sekali. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yarda ma syara'ahu minal a'mali wal aqwali wa yakrahu ma naha anhu minha. Kama qala ta'ala in takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Surah Az-Zumar al-ayah as-sabi'ah. Wa qala walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. As-surah At-Taubah al-ayah as-sadisah wa arba'un. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yarda 'anil ladina amanu wa 'amilus salihat. Kama qala ta'ala radiyallahu anhum wa radu 'anhu. Dzalika liman khasya rabbah. Al-ayah Suratul Bayyinah al-ayah al-thaminah. Paragraf ini menjelaskan kepada kita tentang di antara sifat-sifat Allah yang lainnya. Jadi ini masih pada bab tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat-ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa Allah memperkenalkan tentang dirinya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifatnya yang ditetapkan di sini untuk dirinya adalah Allah memiliki sifat ridha. Ya, sehingga di sini ungkapannya wa nu'minu, kita wajib mengimani. Ya, kita wajib mengimani, di mana keimanan di sini sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan, yaitu at-tasdiq al-mustalzimu lil qabuli wal inqiyad. Kalau itu bentuknya adalah al-ikhbar, berita-berita informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah, berarti isinya adalah informasi tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ kewajiban kita adalah at-tasdiq lil qabul. Kita harus menerima, mengimani.
Maka di sini wa nu'minu maksudnya adalah kita mengimani, menerima, meyakini, membenarkan informasi tersebut bi annallaha ta'ala bahwa Allah itu yarda, meridai ma syara'ahu minal a'mal, apa yang disyariatkan dari amal perbuatan, wal aqwal, dan perkataan-perkataan. Jadi Allah memerintahkan, Allah membuat syariat, aturan-aturan yang dituangkan di dalam wahyu-wahyunya berupa konsekuensi yang melahirkan sebuah amal perbuatan maupun sebuah perkataan. Dan Allah ridho terhadap apa yang disyariatkan kepada hambanya ini. Wa yakrah ma naha anhu minha, dan Allah membenci, Allah tidak menyukai apa yang Allah larang terhadap para hambanya. Ayatnya adalah di dalam surat Az-Zumar ayat 7. Ya, disebutkan di situ. Kemudian yang menjelaskan tentang bahwa Allah membenci, Allah tidak menyukai terhadap apa yang Allah larang, yaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 46. Kemudian wa nu'minu bi annallaha ta'ala, dan kita mengimani bahwa Allah yarda 'anil ladzina amanu, ridha terhadap orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan, amal saleh, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 8. Nah, dari sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang harus kita ketahui bersama adalah yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan untuk dirinya, yusbitu li nafsihi sifatar ridha, menetapkan untuk dirinya sifat ridho. Ya, jadi kita harus menetapkan sifat ini untuk Allah, karena Allah telah menetapkan sifat ini untuk dirinya, sehingga dalilnya adalah Al-Quran, dalil wahyu. Yang pertama adalah dalilnya dalil wahyu. Ya, jadi kita tidak boleh menetapkan untuk Allah satu sifat pun yang tidak disifatkan, yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Kita bacakan ya secara lengkap. Jadi yang pertama, ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita bacakan artinya di dalam surat Az-Zumar ayat 7. In takfuru, jika kalian berbuat kufur. Kufur artinya menolak, tidak mengimani, mengingkari. Jika kalian berbuat kufur, fa innallaha ghaniyun 'ankum, maka Allah itu tidak membutuhkan kalian, Allah itu cukup. Ya. Tidak butuh terhadap keimanan, kekufuran kalian. Tidak akan merubah kekuasaan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Wala yarda li'ibadihil kufra, dan Allah tidak meridhai terhadap hamba-hambanya dari kekufuran yang mereka lakukan. Wa in taskuru, dan jika kalian bersyukur, yardahu lakum, maka Allah meridhai kesyukuran kalian, perbuatan syukur yang kalian lakukan. Itu ayat yang pertama yang menjelaskan atau menetapkan bahwa Allah meridhai, Allah memiliki sifat ridha. Wa in taskuru yardahu lakum, jika kalian bersyukur maka dia ridha terhadap perbuatan syukur kalian. Ya, ini yang ayat yang pertama yang menetapkan bahwa Allah memiliki sifat ridha. Lalu kemudian saya tambahkan ayat yang selanjutnya, di antaranya adalah surat Al-Fatah ayat 18. Surat Al-Fatah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridho terhadap orang-orang beriman karena keimanan mereka. Nah, di sini ayat
18 dari surat Al-Fatah juga menjelaskan bahwa Allah menetapkan sifat ridha untuk dirinya. Kemudian di halaman yang 13 itu di dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu an, dan Allah ridha terhadap mereka dan mereka itu ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Maka kita rujuk kembali kepada ayat sebelumnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh mereka adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Jadi Allah ridha terhadap mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Nah, ini ayat-ayat di antara ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah menginformasikan bahwa dirinya menetapkan untuk dirinya sebuah sifat ridha. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menetapkan sifat ridha untuk Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menetapkan sifat itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Yaitu di antaranya hadis yang masyhur, ya mungkin kita sering mendengar di dalam pengajian-pengajian tausiah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridal walidain. Sesungguhnya keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua. Di sini Rasulullah menetapkan bahwa Allah memiliki sifat ridha. Kemudian di dalam hadis yang lain, saya tambahkan di sini. Hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yaqulu li ahlil jannah, akan berfirman, akan berkata kepada para penghuni penduduk surga, ya ahlal jannati, wahai para penduduk surga, fayaquluna, ketika mereka dipanggil oleh Allah, para penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai para penduduk surga, maka para penduduk surga itu yaquluna, akan menjawab atau akan merespon, akan mengatakan, labbaika rabbana wa sa'daika, labbaika rabbana, kami labbaika itu seperti dalam haji, labbaik Allahumma labbaik gitu. Kami memenuhi panggilanmu gitu. Jawaban untuk memenuhi sebuah panggilan, labbaika ya rabbana wa sa'daika, dan kami merasa senang. Fayaqulu hal raditum, maka Allah berfirman, apakah kalian itu merasa ridha, merasa puas, merasa rela, menyetujui terhadap apa yang kalian dapatkan sekarang ini di surga? Fayaquluna, maka kemudian para penghuni penduduk surga itu mengatakan, wa ma lana la nurdi, wa ma lana la nurdi. Saya nulis apa ini? Wa ma lana la nurdi, karena nulisnya miring gini Pak. Karena enggak muat tak tulis miring, hadisnya panjang. Tak balik ini. Wa ma lana la nurdi wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Apa yang membuat kami tidak ridha wahai Rabb kami, sementara Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang pun dari hamba-hambamu di surga. Kenapa? Karena di surga disebutkan di dalam sebuah hadis, ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Itu kenikmatan surga. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terlintas atau terdengar dalam telinga manusia,
dan belum pernah terbesit di dalam hati manusia. Yang dijelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan surga, misalkan jannatun tajri tahtahal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai, itu hanya gambaran saja. Dijelaskan gambarannya sebagai pendekatan akal manusia. Itu aja sudah kita sebagai manusia merasa luar biasa surga itu, kenikmatannya. Itu untuk pendekatan saja. Pendekatan. Karena akal manusia hanya sampai di situ. Lalu kemudian Allah menjelaskan di sana ada buah-buahan, ada buah-buahan, lalu kemudian ada sungai khamr, ada sungai susu, ada sungai madu dan seterusnya. Tapi hakikatnya lebih dari itu, ya, lebih dari itu. Dan itu baru sebagian kecil yang Rasulullah SAW gambarkan, dan itu baru sebatas akal manusia yang sampai ke situ. Adapun hakikatnya, kata Rasulullah SAW, ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Maka di sini ketika para penduduk surga itu telah mendapatkan, merasakan dengan hakul yakin, ya, merasakan dengan sebenar-benarnya, maka mereka mengatakan, wa ma lana la nurdi, apa yang membuat kami tidak ridho dengan semua ini wahai Rabb kami, sementara Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak diberikan kepada salah seorang dari hamba-Mu. Fayaqulu, lalu kemudian Allah berfirman lagi, ana u'tikum afdhala min dalika. Surga tadi kan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Itu kenikmatan surga yang isinya tidak terbatas. Di sana kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian kehendaki. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Ya, kalau jenengan senangnya apa gitu kan, biasanya ada yang seloroh-seloroh gitu kan. Kalau saya sukanya kopi, apa ada di surga kopi? Dalilnya itu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kalian inginkan, maka di situ ada. Tapi apa iya ya? Masa cuma kopi gitu loh kan? Kopi kan ini banget, nggak semua orang suka ya, kopi. Tapi kalau pertanyaannya seperti itu, ada semua apa yang kita inginkan. Jadi kenikmatan di surga tidak terbatas. Dan itu Allah berikan semua. Tapi ketika para penghuni surga sudah merasakan kenikmatan itu, Allah masih berfirman, ana u'tikum afdhala min dzalika. Aku ingin memberikan kepada kalian itu, wahai penduduk surga, yang lebih dari itu. Qalu, maka penduduk surga mengatakan, ya Rabbi wa ayyu syai'in afdhala min dzalika. Emang ada yang lebih utama, yang lebih besar dari apa yang kami rasakan sekarang ini dari kenikmatan-kenikmatan surga? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Aku akan halalkan keridhoanku terhadap atau atas kalian, dan aku tidak akan, atau aku haramkan, atau aku tidak akan memberikan murkaku terhadap kalian selama ini, untuk selamanya. Ya, sejak ini untuk selamanya. Jadi di atas kenikmatan-kenikmatan surga ada yang lebih besar dari itu, yaitu puncaknya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hadis ini menjelaskan uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Pada hari ini akan aku halalkan keridhaanku terhadap kalian, dan setelahnya aku tidak akan murka terhadap kalian. Nah, ini hadis ini menjelaskan bahwa Allah menetapkan sifat ridho untuk dirinya, dan itu menjadi satu kenikmatan terbesar di surga nanti, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 72. Ayat 72. Waridwanum minallahi akbar
Dzalika huwal fawzul azim. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah akbar, yang terbesar. Siapa yang mendapatkan keridhaan Allah? Dzalika huwal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang besar. Sehingga ketika ditanya, untuk apa sih Anda sholat? Untuk apa Anda berpuasa? Anda berbuat baik, birrul walidain, berkata yang baik, jujur dan seterusnya. Kita ingin mengharapkan ridha Allah. Kita mengharapkan pahala dari Allah. Kita mengharapkan wajah Allah. Kita mengharapkan ridha Allah. Karena memang ridha Allah itu adalah yang terbesar, lebih besar daripada kenikmatan surga. Itu hadis yang kedua yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menetapkan sifat ridha untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalilnya Al-Quran maupun hadis Nabi. Kemudian ridha Allah ini, atau kata atau kalimat ridha, lafaz ridha ini juga melekat dalam diri manusia. Ya, dalam diri manusia. Sehingga ya, sebagai contoh misalkan di surat Al-Bayyinah tadi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Manusia memiliki sifat ridha. Allah ridha terhadap mereka, orang-orang beriman dan beramal saleh, wa radu'anhu, dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini manusia pun punya sifat ridha. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, demikian juga golongan dari orang-orang yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, wal ansar, dan orang-orang penduduk Madinah yang menolong, al ansar, orang-orang yang hijrah. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka, para sahabat. Karena dimaksud di sini was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar adalah para sahabat Nabi. Wa radu anhu, dan mereka para sahabat juga ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki sifat ridha, Allah memiliki sifat ridha. Tapi itu diqaid ataupun diikat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sama sifat ridha manusia dengan sifat ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu pun yang sama antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala itu mencakup dua hal. Sebagaimana yang kita bisa simpulkan dari ayat-ayat yang tadi sudah disebutkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala yarda 'anil amal wa yarda 'anil amil. Allah meridai satu perbuatan, ya, perbuatan aktivitas yang dilakukan oleh hambanya, dan Allah pun meridai pelakunya. Bukan hanya sekedar meridai perbuatannya, tapi Allah pun meridai pelakunya, orang yang melakukannya. Jadi ridha Allah Subhanahu wa taala itu muta'alliqun bil amali wa bil amil, terkait dengan amal perbuatan, juga terkait dengan orang yang melakukannya. Dua-duanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa mereka? Atau dalilnya apa yang menunjukkan ini? Yaitu tadi di dalam surat Az-Zumar itu, wa in tashkuru yardahu lakum. Syukur itu kan perbuatan, satu sikap ucapan terima kasih, perbuatan bersyukur, terima kasih atas kebaikan yang telah diberikan, ya.
Wa in tashkuru, dan jika kalian bersyukur, yardahu lakum, Allah ridha terhadap kalian. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala yardus syukra lakum, meridhai sifat syukur, meridhai perbuatan syukur. Perbuatan syukur. Jadi ini mewakili terhadap kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena ketika Allah meridhai pelakunya, berarti Allah meridhai terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman, orang beramal saleh. Kenapa mereka disebut beriman? Karena keimanan mereka. Kenapa disebut orang wa amilus salihat, orang yang berbuat baik? Karena dia melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya Allah meridhai pelakunya, dan Allah meridhai keimanan mereka, perbuatannya, dan Allah meridhai amal saleh apapun bentuknya yang dilakukan oleh hambanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yata'allaku bil amil. Ridha Allah itu terkait dengan pelakunya. Ya, dengan pelakunya. Yaitu ketika Allah berfirman, radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Mereka siapa? Mereka para sahabat, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Para sahabat. Mereka siapa? Mereka orang-orang beriman dan orang-orang yang berbuat amal soleh, berbuat kebaikan. Innal ladzina amanu wa amilus salihat laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman. Maka Allah itu ridha terhadap pelakunya, orang-orang beriman dan orang-orang beramal soleh. Kalau konteksnya adalah dispesifikasi lagi, dikerucutkan lagi. Misalkan terhadap satu perbuatan syukur, berarti Allah ridho terhadap perbuatan syukurnya, dan Allah ridho kepada orang yang bersyukur kepada Allah. Ini sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yardha lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Ini terkait perbuatan. Contohnya, sesungguhnya Allah itu meridhai terhadap kalian 3 hal, dan Allah murka terhadap kalian dari 3 hal. Apa yang Allah ridhai dari 3 hal ini? Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridha tatkala kalian beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a, hanya beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Allah ridha terhadap kalian tatkala kalian itu berpegang teguh dengan hablullah, dengan tali Allah, yaitu al-Islam, agama Islam. Jami'an, semuanya, seluruh kaum muslimin. Wala tatafarraqu, dan tidak bercerai-berai. Kemudian yang ketiga, apa yang Allah ridhai? Wa antanasahu min man wallahu Allahu amrakum. Dan Allah ridha terhadap kalian yang saling menasihati terhadap orang-orang yang Allah berikan kekuasaan untuk mengurusi urusan kalian. Jadi saling menasihati, lalu kemudian berpegang teguh komitmen dengan al-Islam, agama Islam, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Ini semuanya adalah sifat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ridha terhadap perbuatan yang dilakukan oleh hambanya. Ini contohnya. Ya, ini semuanya menjelaskan bahwa hal-hal itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh hambanya, dan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum mukhalafahnya ataupun pemahaman sebaliknya, maka Allah murka jika itu dilakukan oleh hambanya dari perbuatan yang sebaliknya. Sehingga di sini disebutkan wa yaskhatu lakum thalathan. Allah memiliki sifat murka, membenci, marah
Jika kalian melakukan hal yang sebaliknya, melakukan kesyirikan, kemudian tidak berpegang teguh terhadap agama Islam, bercerai-berai, saling bermusuhan, dan saling menjatuhkan, tidak menasehati satu sama lain, termasuk terhadap para penguasa yang mengurusi urusan kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum. Apa yang Allah benci di dalam hadis ini disebutkan wa yakrahu lakum, dan Allah benci terhadap kalian qila wa qala. Qila wa qala, berita burung. Ya, berita yang belum pasti. Qila wa qala, berita kaleng. Katanya-katanya. Qila itu kan katanya, qala katanya. Qila wa qala. Jadi kalau belum pasti, Allah enggak menyukai ini terhadap perbuatan yang semacam ini. Seseorang mengambil berita, info dari orang lain, katanya ini, padahal belum dipastikan. Maka harus ada tabayun istilahnya. Tabayun, dikonfirmasi terlebih dahulu. Betul enggak berita itu, informasi tersebut? Valid enggak? Benar enggak? Nah, kalau benar baru bisa diinformasikan kepada yang lain. Tapi kalau hanya masih sebatas qila wa qala, informasi yang belum jelas, Allah membencinya. Karena inilah yang akan menyulut terjadinya pertikaian, terjadinya suudzon, terjadinya orang saling curiga dan seterusnya. Yang kedua, wa kasratu su'al, banyak bertanya. Dan soal di sini bisa diartikan soal bertanya terhadap satu masalah. Ya, soal bertanya. Misalkan bertanya sesuatu yang tidak perlu ditanyakan, tapi dia tanyakan. Termasuk dalam perkara-perkara agama. Sebenarnya dia sudah tahu, kemudian ditanyakan untuk ngetes, ya, mengukur sejauh mana, atau untuk membandingkan, nanti dibandingkan dengan ustadz yang lain, guru yang lain, syekh yang lain, atau yang seterusnya. Jadi pertanyaan yang tidak diperlukan, ya, kasratu soal. Ada yang menjelaskan kasratu soal masuk dalam makna ini banyak meminta-minta. Soal, jadi dia meminta kepada orang-orang, ya, minta hajat, meminta-minta, mengemis dan yang sejenisnya. Terlalu banyak meminta-minta, juga Allah membencinya, tidak disukai. Termasuk wa kasratu soal, terlalu banyak menanyakan. Soal itu kan bertanya atau meminta-minta, menanyakan tentang hal, ya. Sehingga seseorang merasa risih saking banyaknya bertanya. Nah, gimana keluargamu, gimana anak-anakmu, semuanya ditanya, gimana rumahmu, sama gimana motormu, gimana dapurmu, dan seterusnya. Nah, risih, ya. Nah, ini yang nggak perlu ditanyakan. Nah, ini Allah tidak suka. Wa idha'atul mal, dan Allah pun membenci idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta termasuk menggunakan untuk hal-hal yang tidak diperlukan, ya. Berlebih-lebihan membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Nah, ini dalil yang menyebutkan bahwa Allah mencintai, Allah meridhai terhadap perbuatan-perbuatan dari hamba-hambanya, dan itu sudah ditentukan amal soleh, keimanan. Kemudian sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang Allah benci, kekufuran, kemudian kesyirikan, banyak bertanya dan seterusnya. Dan semuanya sudah dijelaskan. Artinya ini menjelaskan bahwa Allah meridhoi terhadap perbuatan. Ada perbuatan yang Allah ridhoi, ada pelaku, dari pelakunya pun Allah meridhoinya. Nah, dari sifat ridha itu konsekuensinya apa? Sifat ridha Allah itu berkonsekuensi bahwa Allah itu akan memberikan pahala. Yusibu ta'iin wa yujzihim ala a'malihim wa ta'atihim yadullu ala ridha. Konsekuensi Allah ridha kepada hambanya, maka Allah akan mengganjar hamba tersebut yang berbuat kebaikan. Allah akan membalas keimanan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Maka ini memberikan manfaat kepada kita, atau faedah keimanan, pengetahuan kita tentang bahwa Allah memiliki sifat ridha.
itu akan memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi mau golongan kanan atau golongan kiri, ya. Golongan kanan atau golongan kiri, ashabul maimanah atau ashabus shimal. Golongan kanan mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, atau golongan kiri mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sudah dijelaskan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho terhadap pelaku orang-orang yang beriman, ridho kepada orang-orang yang beramal soleh. Allah ridho terhadap amalan-amalan ini. Allah ridho terhadap orang yang mentauhidkannya. Allah ridho kepada orang-orang yang birrul walidain dan seterusnya. Nah, itu memberikan motivasi kepada kita harus menjadi hamba yang Allah ridhoi. Kemudian memotivasi kita sebagai hamba untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut karena itu diridhoi oleh Allah. Itu manfaat atau faedah kita mengimani atau mempelajari bahwa Allah memiliki sifat ridho. Sebaliknya, maka kita akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Tadi banyak bertanya, banyak meminta-minta, menghambur-hamburkan harta, dan seterusnya. Dari amal-amal yang tidak Allah ridhoi, kita berusaha sebisa mungkin untuk menahan diri supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan seterusnya. Kenapa? Karena masing-masing juga ada konsekuensinya. Ketika Allah ridho terhadap orang beriman dan orang yang beramal soleh, maka Allah kasih balasan. Misalkan di surat Al-Bayyinah itu, ya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim, ya kan? Allah menjelaskan balasan untuk mereka adalah 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kemudian mereka hidup kekal di dalamnya. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba yang terbaik, yaitu mereka orang-orang beriman dan beramal saleh. Kemudian radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha nih kepada orang yang demikian, kepada orang-orang yang melakukan perbuatan ini yang baik. Maka itu memotivasi kita untuk menjadi orang-orang beriman dan beramal saleh dan melakukan amal kebaikan itu. Karena apa? Ada sesuatu yang kita dapatkan yang diberikan oleh Allah, yaitu surga, balasan surga. Dan lebih dari itu, radhiyallahu anhum wa radwan. Setelah Allah berikan mereka surga yang dengan segala kenikmatan di dalamnya, Allah berikan yang lebih besar lagi, yaitu radhiyallahu anhum wa radwan. Nah, ini konsekuensi. Jadi kita memahami itu faidahnya, manfaatnya. Dan sebaliknya, kalau Allah kemudian membenci terhadap perbuatan-perbuatan yang berkebalikan dari orang-orang beriman dan orang-orang beramal soleh, konsekuensinya adalah Allah akan menghukum mereka. Allah akan menyiksa mereka, ya. Menyiksa mereka, ya. Banyak disebutkan di dalam beberapa ayat. Kemudian misalkan kalau ada pertanyaan, kalau Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh dengan kenikmatan lah, itu yang kasat mata. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman lalu hidupnya penuh dengan kesusahan, penuh dengan keterbatasan? Ini menunjukkan berarti Allah tidak ridho kepada orang beriman tersebut dengan amal soleh yang dia kerjakan. Sementara sebaliknya, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang kafir, orang-orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup berkecukupan, bahkan lebih jika dibandingkan atau diukur dengan kebutuhan manusia. Mereka lebih memiliki segalanya, tidak ada masalah dalam hidupnya. Berarti Allah justru ridho karena memberikan itu semuanya, kenikmatan itu kepada orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat syirik, musyrik. Kebalik dong. Maka ketahuilah bahwa memang terkadang Allahu yu'til fasiqa minan ni'ami akthar mimma yu'tis syakir. Terkadang Allah memberikan kenikmatan di dunia ini
lebih banyak kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat rusak, orang-orang yang kufur dibandingkan orang-orang yang syukur dan orang-orang beriman. Tapi yang dimaksud itu bahwa pemberian Allah kepada orang-orang fasik, orang-orang kafir itu jika muqimun ala ma'siyatihi fa innama huwa istidraj. Itu yang harus kita pegang sebagai orang beriman. Kenapa? Maksudnya adalah ini untuk menjadi prinsip kita. Siapa tahu kita yang namanya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu Allah pergirirkan di antara manusia. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang cukup, kadang gak cukup. Kadang senang, kadang tidak senang. Kadang musibah, kadang nikmat. Tidak semuanya musibah terus, tidak semuanya kenikmatan terus. Ada satu kita mungkin di atas, satu waktu mungkin kita di bawah. Nah, prinsip ini harus kita pegang. Tidak boleh kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membandingkan. Nah, itu orang kafir kok malah nggak ada masalah, cukup terus. Maka kita harus ingat ini bahwa kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang kafir itu semuanya adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 182 183. Walladzina kadzdzabu biayatina, Allah berfirman, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan aku tangguhkan mereka dari siksaan kami, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui, wa umli lahum inna kaidi matin, aku akan tangguhkan dia, biarkan dia bersenang-senang dulu dengan kenikmatan itu. Inna kaidi matin, sesungguhnya strategiku itu sangatlah kuat, sangatlah luar biasa. Disebutkan di dalam hadis, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lidzalim, Allah akan menangguhkan terhadap orang-orang yang berbuat zalim, hatta idza akhadahu lam yaflithu, Allah akan tangguhkan nih orang-orang yang berbuat zalim di atas muka bumi ini. Allah akan biarkan mereka berada dalam kenikmatannya seolah-olah mereka berkuasa terus, mereka nikmat terus, nggak ada masalah, enak terus. Allah biarkan itu, tangguhkan. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala siksa mereka, maka Allah tidak akan melepaskan dari siksaan itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah surat Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Surat Hud ayat 102. Demikianlah siksaan Rabbmu. Demikianlah siksaan Rabbmu terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Tatkala Allah itu menyiksa atau menghukum penduduk suatu negeri yang berbuat zalim. Inna syirka la dzulmun adzim, dan puncak kedzaliman itu adalah kesyirikan, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah berbuat zalim, jika Allah Subhanahu wa taala sudah menghukum orang-orang yang berbuat zalim, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan itu. Ya. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya hukuman Allah itu sangatlah pedih. Kemudian yang terakhir di dalam surat Al-An'am ayat 44-45. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Tatkala manusia itu lalai melupakan ma dzukiru bihi, apa yang diperingatkan terhadap mereka, apa yang Allah lakukan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', Allah justru akan bukakan segala sesuatu yang nikmat-nikmat untuk mereka. Nah, ini peringatan buat kita. Jangan sampai ini terjadi dalam diri kita sebagai orang beriman. Hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka sudah bergembira dengan apa yang Allah berikan, saking bergembiranya lupa daratan sudahlah istilahnya. Jadi kalau manusia sudah
melupakan Allah, melupakan peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran, merupakan peringatan-peringatan yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya, ingin hidup bebas, Allah justru lapangkan untuk mereka. Apa saja ada untuk mereka. Dan ini peringatan bagi kita, bisa jadi ya, kenikmatan atau kemudahan yang kita dapatkan itu bagian dari ini. Sekarang orang mau komunikasi gampang gitu kan, transportasi mudah, pesawat begitu cepat, mau umrah gitu kan. Tapi di sisi lain untuk maksiat pun gampang, cepat sekali. Nah ini, jangan sampai kemudahan-kemudahan ini, handphone kah, teknologi apakah dan seterusnya, membuat kita lupa dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini membuat kita lupa dan kita merasa senang, kemudian jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika itulah Allah akan menghukum, Allah akan menyiksa, memberikan musibah kepada orang tersebut, dan mereka tidak bisa menolaknya tanpa didasari, tanpa bisa disadari. Faqutnya adabirul qaumil ladzina zalamu. Maka bisa binasalah orang-orang yang berbuat zalim sampai seakar-akarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya bahwa Allah memiliki sifat ridha. Allah ridha kepada orang-orang yang beriman, dan Allah ridha kepada amal soleh yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka motivasi kita adalah, jadilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah, yaitu menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Dan kita berusaha sebisa mungkin, sekuat mungkin dengan memohon pertolongan Allah agar kita dihindarkan dari golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebab melakukan apa yang dilanggar, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.